Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Jessica Agatha Sugian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi saya yang berjudul Pindahan Momentum Aliran Laminar pada Sirkulator. Apa itu laminar pada sirkulator? Yaitu jenis aliran fluida di dalam pipa berbentuk lingkaran di mana partikel-partikel fluida bergerak secara teratur, sejajar, dan berlapis-lapis tanpa pencampuran antar lapisan secara signifikan. Ketika fluida mengalir melalui sebuah tabung lingkaran, alirannya dapat berupa laminan atau turbulen. Ciri-ciri utamanya, ciri-ciri utama dalam aliran laminar dalam pipa silinder yaitu yang pertama, aliran stabil dan tidak bergejolak. Yang kedua, tidak terjadi pusaran. Yang ketiga, lapisan fluida tidak saling bercampur secara makroskopik. Yang keempat, gesekan terutama disebabkan viskositas fluida. Kelima, profil kecepatan berbentuk parabola. Apa saja yang penting dalam menentukan aliran laminar sirkular tube? Yang pertama itu menentukan sistemnya. Sistemnya apakah balok, silinder, atau bola. Yang kedua, kita menentukan kontrol volume. Yang ketiga, kita menentukan persamaan flux momentumnya. Yang keempat, kita menentukan persamaan distribusi kecepatan. Yang kelima, kita menentukan persamaan kecepatan maksimum. Yang keenam, kita menentukan persamaan kecepatan rata-rata. Yang terakhir, menentukan persamaan lajur alir volumetrik. Inilah gambar elemen volumenya. Yang dimana dari sini ke sini tuh dia bernilai R, dan sepanjang pipa ini dia berbentuk Z. Ini namanya eh, molekular, yang ini namanya konvektif. Sehingga dari gambarnya ini, dari gambarnya ini bidangnya ini dari sini ke sini itu sepanjang L. Sehingga yang bagian luar dari si molekuler itu didapatkanlah dia eh, flux RZ, di mana R ditambah delta R 2pi dikali dengan R delta R dari L. L itu sepanjang panjang pipanya. Yang untuk eh, di dalam molekulernya itu yaitu eh, flux RZ, di mana R 2pi RL. Baru yang konvektif yang di dalam yaitu delta ZZ, di mana Z sama dengan 0 yaitu 2pi R delta R. Terus di luar konvektifnya itu flux ZZ, di mana Z sama dengan L dengan 2pi delta R delta 2pi R delta R. Ini merupakan gambar pipa dari sebuah gambar pipa. Dari gambar tersebut kita dapat mengasumsikan bahwa keadaan pipa tersebut keadaannya tuna atau steady state, yaitu berhasil yang hasilnya sama dengan nol. Baru keadaan berbentuknya aliran laminar, baru fluida tak termampatkan, dia memiliki densitas dan viskositas konstan. Alirannya itu satu arah, yaitu arah aliran hanya sepanjang sumbu X. Jadi sepanjang dia alirannya cuma satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Ya, dan aliran dari atas ke bawah itu disebut dengan sumbu Z. Baru dia merupakan fluida Newtonian. Baru dipertimbangkan sebuah elemen berbentuk selubung sel pada jarak R dengan ketebalan delta R. Dia memiliki jarak dari tengah-tengah itu ke pinggir itu R, sedangkan dari jaraknya dari lubung pipanya itu ke sini itu R besar. Dan dia memiliki ketebalan yang di pinggirnya ini, ketebalannya itu yang disebut dengan delta R. Dan ini dia pipanya. Tidak ada efek ujung atau gangguan aliran fluida di dekat bidang masuk dan keluar diabaikan. Sehingga ini yang masuk, yang keluar itu dia diabaikan. Terus tuh tekanan fluida pada posisi Z sama dengan adalah PL, dan posisi Z sama dengan L adalah PL juga. Ini namanya uh, Z sama dengan 0, artinya Z sama dengan L itu berarti alirannya masuk, dan Z sama dengan L itu artinya aliran yang keluar ke bawah.
Ini merupakan profil distribusi kecepatan. Eh, dari jarak tengah ini ke sini itu namanya R. Dari jarak ini ke sini tuh Z. Yang ini merupakan L panjangnya. Lebar. Panjang. Panjang. Ini merupakan VZ sama dengan 0. Yang ini yang ini namanya yang ini namanya VZ max. Gambar ini merupakan distribusi kecepatan parabola, yang dimana VZ yaitu sama dengan R, dan yang gambar ini merupakan distribusi fixed momentum linear dengan tau RZ dikali dengan R. Tau RZ-nya ini sama dengan 0. Ini awalannya 0, terus tau RZ max-nya itu yaitu rho 0 dikurang rho L per 2L dikali R. Oke, dari gambar profil distribusi kecepatan itu kita dapat menentukan persamaan momentumnya. Persamaan momentum yaitu laju momentum masuk konvektif dikurang laju momentum keluar konvektif ditambah masuk laju momentum masuk molekuler dikurang laju momentum keluar molekuler ditambah dengan gaya gravitasi yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Inilah yang dinamakan dengan keadaan steady state, yaitu sama dengan 0. Terus kita dapat juga menentukan laju momentum. Yang dari gambar ini, kita dapat menentukan laju momentumnya. Yang pertama itu, laju momentum Z masuk melalui perubahan pada Z sama dengan 0. Yang ini, pada Z ini maksudnya Z sama dengan 0. Sehingga mendapatlah dia uh, uh, flux ZZ di mana Z sama dengan 0, yaitu 2πr delta R. 2πl delta R, inilah dia itu tadi. Z sama dengan 0 yang konvektif tadi. Terus yang kedua, laju momentum Z keluar melalui permukaan pada Z sama dengan L. Pada Z sama dengan L, yaitu yang ini. Yang di bawah, yang keluar. Dapatlah dibuat dia dengan flux ZZ di mana Z sama dengan L yaitu 2πr delta R. Terus tuh yang ketiga, laju momentum Z masuk melalui permukaan silinder pada R. Permukaan silinder pada R. Yang ini. Dapatlah dia 2πr 2πrl dikali dengan flux RZ di mana R sama dengan 2πrl flux RZ di mana R. Baru yang keempat itu laju momentum Z keluar melalui permukaan silinder pada R ditambah delta R, yaitu permukaannya si pipa, ketebalan si pipa delta R. Ya, dapatlah dia 2πr di mana 2πr ditambah delta R di mana L flux RZ di mana R ditambah delta R sama dengan 2πrl flux ZZ di mana R ditambah delta R. Terus yang terakhir yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada arah Z pada kerangka silinder. Ini gaya gravitasi sehingga kita dapat 2πr delta R di mana rho G. Sehingga kita dapat membuat rumus neraca momentum. Neraca momentum yaitu laju momentum yang masuk dikurang laju momentum yang keluar ditambah gaya yang bekerja sama dengan 0. Sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan yang rumus yang ini, dengan dari laju momentum, yaitu 2πrl flux RZ di mana R dikurang 2πrl flux RZ di mana R ditambah delta R ditambah 2πr delta R dikali dengan flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang dengan laju momentum yang keluar, yaitu 2πr delta R dikali dengan flux ZZ di mana Z sama dengan L ditambah dengan gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu kan tadi 2πr delta RL dikali dengan rho G sama dengan 0 dibagi dengan 2πr. 2π delta R. Yang gayanya tadi ini
kita bagi dengan 2πr delta R. Sehingga dapat kita hasilkan hasilnya R flux di mana Z di mana R ditambah delta R dikurang R flux RZ di mana R per delta R sama dengan flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang flux ZZ di mana Z sama dengan L ditambah rho G sama dengan L. Sehingga sehingga hasilnya yang ini kita limitkan dia dengan delta R sama dengan 0. Yang ini kita buat dari delta R sama dengan 0. Sehingga hasil dari limit delta R sama 0-nya itu D sama dengan buka kurung R flux ZZ di per DR sama dengan flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang flux ZZ sama dengan Z sama dengan di mana Z sama dengan L per L ditambah rho G dikali R. Yang ini merupakan persamaan diferensial. Sehingga untuk mendapatkan hubungan tau dengan posisi, kita dapat mengevaluasi komponen flux sama dengan Z dan flux Z. Sehingga dia flux RZ sama dengan VR 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 VZ ditambah P ditambah tau RZ sama dengan tau RZ. Kita hilangkan yang CVR VZ tambah P-nya ini untuk mendapat komponen. Karena si yang kita hilangkan ini tidak ada kecepatan yang terjadi ke arah radial. Yang artinya CVR-nya ini sama dengan 0. Jadi ini jadi ini bisa dihapus. Sehingga hasilnya yang ini yaitu flux ZZ sama dengan VZ VZ ditambah P ditambah tau ZZ sama dengan rho VZZ ditambah P ditambah ZZ ditambah TZZ. TZZ ini dapat dari yang di sini. Sehingga si P ini tidak ada komponennya. Oleh karena itu, kita masukkanlah dia. D sama dengan D buka kurung R flux per DR sama dengan buka kurung flux Z di mana Z sama dengan 0 dikurang flux ZZ di mana Z sama dengan L per L ditambah rho G dikali R. Ini merupakan dari persamaan yang di atas. Persamaan yang di atas tadi kan. Sehingga D buka kurung R flux RZ-nya itu per DR sama dengan P VZ ditambah P0 ditambah tau ZZ buka kurung tutup kurung di mana Z sama dengan 0 dikurang PVZ VZ ditambah PL ditambah tau ZZ di mana Z sama dengan 0 ditambah rho dikali G dikali buka tutup kurung R. Kita dapat mencoret yang sesama jenisnya. Yang ini kan bisa dicoret, yang ini bisa dicoret. Sehingga kita dapatlah D buka kurung R to RZ per DR sama dengan P0 dikurang PL per L ditambah rho G dikali R. Supaya kita menghilangkan si rho-nya ini, kita dapat menggunakan rumus tekanan hidrostatik. Yang dimana P totalnya itu sama dengan P dikali rho GH sama dengan P dikali rho GH. Saat T sama dengan 0, kita mendapatkan hasilnya P0 sama dengan P0 dikali rho G buka kurung 0 sama dengan P0. Saat Z-nya sama dengan L, yaitu PL sama dengan PL dikali rho PGL.
Sehingga dari uh, dari persamaan yang R sama dengan 0 dan Z sama dengan L, kita mempunyai persamaannya yaitu P0 dikurang PL per L ditambah sama dengan P0 dikurang PL per L sama dengan P0 dikurang PL per L ditambah rho G. Setelah kita dapatlah persamaan dari tekanan hidrostatiknya itu untuk menghilangkan si rho, sehingga D buka kurung R2 di mana RZ per DR sama dengan hasilnya tadi tuh P0 dikurang PL per P0 dikurang PL per L dikali R. Sehingga yang ini kita integralkan. Sehingga itu integral dari D buka kurung R2 di RT R2 RZ per DR sama dengan integral dari P0 dikurang PL per L dikali R. Hasil dari integralnya ini yaitu tau RZ sama dengan hasil dari integralnya ini P0 dikurang PL per 2L dikali R ditambah C1 per R. Inilah hasil neraca momentumnya. Selanjutnya kita masuk ke distribusi momentum. Setelah tadi di neraca momentum kita dapat setelah tadi di neraca momentum kita dapat hasilnya, di distribusi momentum ini kita harus menghilangkan si C1 itu. Karena nanti di komponen C1 itu hasilnya harus integrasi tak tentu yang tidak memiliki batas. Maka kita harus memperoleh nilai untuk menghasilkan si C1 sehingga C1 itu nanti dia tidak berbentuk huruf, dia harus berbentuk angka atau dia punya atau si C1 itu memiliki nilai gitu. Setelah tadi dari persamaan neraca momentum itu dapatlah kita anggap dulu delta R-nya sama dengan 0. Sehingga dari persamaan yang neraca momentum tadi D per DR dalam kurung R to RZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali R. Sehingga integral dari D per DR buka kurung R to RZ tutup kurung sama dengan integral dari P0 dikurang PL per L dari si R. Sehingga hasil dari integral mereka yaitu R to RZ sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali dengan R2 ditambah C1. Sehingga tau RZ-nya sama dengan P0 dikurang PL per 2L P0 dikurang PL per 2L dikali R ditambah C1 per R. Sehingga si R ini sama C1 ini kita dapat membuat dia perumpamaan atau batas. Contohnya, kita bikin si R-nya itu sama dengan 0, C1-nya sama dengan 0. Anggaplah supaya si TRZ ini dapat diketahui. Sehingga kita membuat si R sama dengan 0, si C1 juga sama dengan 0. Sehingga dari persamaannya ini atau batasnya ini, kita dapatlah kita masukkanlah dia. TRZ sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali R sama dengan dikali R ditambah C1 tadi kan 0 dan si R juga 0. Sehingga ditambah 0 per 0. Sehingga hasilnya itu tau RZ sama dengan P0 dikurang PL per 2L sama dikali dengan R. Karena 0 bagi 0 tetap 0 ya kan. Oke. Setelah dari distribusi momentum, kita memasuki distribusi kecepatan. Dari distribusi kecepatan itu, tadi kita sudah mendapatkan hasil dari distribusi momentum. Distribusi momentumnya itu tadi hasil dari distribusi momentum itu kan hasilnya tau RZ sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali R. Oke. Terus di distribusi ini kecepatan ini karena dia kecepatan berarti kita hubungkan dia dengan hukum Newton. Yaitu hukum Newton yaitu tau RZ sama dengan min nu dVz per dr. Sehingga kita dapat menggabungkan kedua persamaan ini. Sehingga yaitu mu dVz per dr sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali dengan R.
dVt per dr sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu L sama dengan R. Mereka kayak dikalikan silang gitu. Sehingga si mu ini berpindah tempat berpindah posisi. Sehingga dapatlah hasilnya ini. Setelah itu kita integralkan sehingga integral dvz sama dengan dr sama dengan integral dari min buka kurung P0 dikurang PL per 2 mu L dikali dengan R. Sorry, tadi ini dvz per dr. Sehingga hasil dari integralnya ini kita dapatkan hasilnya itu dvz sama dengan min P0 dikurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat tambah C kuadrat. Dari sini juga kita membuat pemisalan. Misalkan kita bikin pada R kecil sama dengan R besar, maka VZ-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita bikin yang bernilai sehingga kita membuat yang si VZ ini bernilai 0. Sehingga VZ sama dengan min buka kurung P0 dikurang PL per 4 mu L ditutup kurung dikali dengan R kuadrat tambah C kuadrat. VZ-nya kan 0 karena kita bikin pemisalan VZ itu sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan dikurang P0 dikurang PL per 4 mu L buka tutup kurung R kuadrat tambah C kuadrat. Kita pindahkan posisinya. Sehingga si min karena dia berpindah posisi, yang awalnya posisi berarti menjadi min C2 sama dengan min P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat. Min sama dengan min habis, sehingga hasilnya C kuadrat sama dengan P0 dikurang PL sama dengan 4 mu L dikali dengan R kuadrat. Setelah diketahuilah si C2 itu, yaitu setelah diketahuilah hasil dari si CO2, kita dapat mensubstitusikan dia ke persamaan sebelumnya. Kepersamaan sebelumnya itu yang kepersamaan si VZ tadi, yang ini. Sehingga VZ sama dengan min P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat ditambah C kuadrat. Terus itu VZ sama dengan min P0 dikurang PL sama dengan 4 mu L dikali dengan R kuadrat ditambah tadi kan si C2 kita udah dapat hasilnya yang ini, sehingga kita masukkan ditambah P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya VZ sama dengan kurung P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat dikali dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung R per R besar tutup kurung pangkat 2, tutup kurung lagi, inilah hasilnya. Sehingga distribusi kecepatannya ini VZ sama dengan P0 dikurang PL dibagi 4 mu L dikali dengan R kuadrat dikali dengan 1 dikurang R kecil per R kuadrat pangkat 2, inilah dia hasil distribusi kecepatannya. Dari distribusi kecepatan tadi, kita dapat menentukan kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum kan itu Vz max. Vz max. Dari distribusi kecepatan ini, kita dapat membuat si R sama dengan 0. Kita dapat mengasumsikan atau melakukan pemisalan. Sehingga Vz-nya itu sama dengan P0 dikurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat dikali 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2. Sehingga Vz max-nya itu P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat dikali dengan 1 dikurang, tadi kan si R kecilnya itu 0, sehingga 0 per R besar pangkat 2. Sehingga Vz max sama dengan P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat dikali dengan 1 dikurang 0 kuadrat. Hasil dari 0 kuadrat kan tetap 0. Jadi 1 dikurang 0, 1. Sehingga hasil dari Vz max-nya itu yaitu P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat. Inilah merupakan kecepatan maksimum tadi.
Kecepatan rata-rata itu memiliki rumus Vz sama dengan setengah dari Vz max. Tadi kan Vz maxnya itu kita sudah mendapatkan hasil yang ini. Vz max sama dengan P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat. Sehingga kita tinggal memasukkan aja setengah dari Vz max-nya itu tadi kan rumusnya P0 dikurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat. Sehingga Vz max, Vz, Vz-nya itu 2 ini dikalikan dengan 4. Sehingga P0 dikurang PL per 8 mu L dikali dengan R kuadrat. Inilah merupakan kecepatan rata-ratanya. Dari kecepatan rata-rata ini kita dapat juga menentukan laju alur volumetrik. Laju alur volumetrik itu memiliki rumus sama dengan Q sama dengan luas penampang dikali VZ aux. Eh, VZ aux-nya tadi itu merupakan kecepatan rata-rata. Tadi kan kecepatan rata-rata kita sudah mendapatkan rumusnya. Sehingga tinggal memasukkan aja luas penampangnya itu kan PR kuadrat dikali dengan VZ aux. VZ aux-nya tadi P0 dikurang PL per 8 mu L dikali dengan R kuadrat. Yang ini kan R sama R ini kan bisa dikalikan karena mereka sama jenis. Jadi bisa kita mengkalikannya jadi sama dengan pi R pangkat 4 dikali dengan P0 dikurang PL per 8 mu L. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.